Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan loop kedua. Dua loop atau loop majemuk, rangkaian loop majemuk. Nah, di sini di soal ya kan, gambarnya seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan kuat arus pada R1. Nah, lihat di sini. Di sini arusnya ada titik percabangannya. Kalau dia melalui titik percabangan sudah beda lagi arusnya. Titik percabangannya di mana? Di sini. Lihat sini. Nah, ini ada titik percabangan kan? Udah mulai memisahkan dia. Situ titik percabangannya. Nah, di sini ada apa? Ada sumber tegangan. Ada berapa sumber tegangannya? Ada 2. Nih Ibu misalkan E1. Nah, 12 volt. Di sini E2 sama ya, 12 volt juga. Nah, kemudian ada hambatan 1 4 ohm, hambatan 2 3 ohm, hambatan 3 12 ohm. Di sini menggunakan apa? Rangkaian loop majemuk atau rangkaian 2 loop. Nah, yang ditanyakan adalah kuat arus pada R1. Berarti yang ditanya adalah I1. Pertama, tentukan apa? Arah loopnya. Kemana Bu? Bebas. Boleh searah jarum jam, boleh berlawanan jarum jam, boleh aja. Nah, ini Ibu bikin searah jarum jam aja ya. Nah, ini berarti di loop 1. Nah, di kotak 1 kan. Nah, ini searah jarum jam juga. Nah, ini di loop 2. Nah, searah jarum jam. Dipisahkan nanti mengerjakannya, loop 1 dulu baru loop 2. Nah, setelah menentukan arah loop, kita bikin searah jarum jam. Kemudian kita tentukan apa? Arusnya. Arusnya gimana Bu menentukannya? Bebas, terserah kalian. Cuma nanti kalau negatif berarti penentuan arus kalian salah. Misal tadinya kalian ke kanan, berarti seharusnya ke kiri kalau negatif hasilnya. Tapi kalau misal nanti hasilnya positif, oh berarti benar. Misalnya kalian kasih ke kanan, berarti benar ke kanan. Gitu, paham ya? Nah, di sini kan ada titik percabangan. Ya, berarti di sini misalkan ada arus 1 ini yang melewati hambatan 1. Nah, tiba-tiba di sini ada titik percabangan. Berarti pas masuk ke bawah kan melalui titik percabangan, arusnya sudah beda lagi. Terus ada titik percabangan. Nah, ke sini selanjutnya ini udah beda lagi. Berarti di sini I1, di sini I2, nah di sini I3. Jadi ada berapa arusnya? Ada 3. Sesuai dengan titik percabangannya sini. Nah, ini kan misalnya ada arus nih, arus listrik yang mengalir. Nah sampai sini I1. Ada titik percabangan, ke bawahnya berarti I2. Nah, masuk lagi ke sini. Nah, ini udah beda lagi kan? Berarti I3 ada titik percabangannya. Nah, oke. Sini tadi loopnya. Loopnya searah jarum jam ya. Loop. Nah, arusnya aku mau bikin ke sini. Nah, di titik percabangan ini ya kan mau bikin arusnya arus 1. Nah, ini I1-nya menuju hambatan 1. Nah, ini I3-nya menuju hambatan I3. Nah, sini kan ada R2 tengah-tengah. Nah, ini Ibu mau bikin ke sini ke atas I2. Penentuan arusnya gimana Bu? Bebas terserah kalian. Nah, selanjutnya apa? Kita bikin hukum persamaan dari hukum Kirchhoff 1 bahwa apa? Sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar. Lihat di titik percabangan ini, yang masuk yang mana? I2. Ya enggak, yang masuk I2. Ada lagi yang masuk ke titik percabangan? Enggak ada. Berarti I2 sama dengan yang keluar mana? I1 dan I3. Berarti I2 sama dengan I1 ditambah I3. Nah, ini bikin persamaannya. Lanjut. Oke. Nah, ini kalau Ibu gambarkan seperti ini ya. Loop searah jarum jam. Loop 1, loop 2, ini E1 E2 kan kita bikin. I1-nya menuju hambatan 1, I3 menuju hambatan 3, I2-nya ke atas. Ini bebas aja I-nya. Nah, berarti yang masuknya mana? I2. Ya enggak? I2 sama dengan yang keluar I1 ditambah I3. Selanjutnya apa? Kita kerjakan loop 1.
loop 1 dulu. Loop 1 yang mana? Ini berarti loop 1. Nah, ini loop 1 dulu. Nah, ini loop 1. Yang di sini adalah nanti loop 2. Nah, kerjakan dulu yang loop 1-nya. Oke, kerjakan dulu yang loop 1-nya ya. Loop 1. Nah, sini loop 1 dulu. Lihat, ingat tadi hukum Kirchhoff 2 apa? Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. E-nya dulu nih di sini ada E berapa? Ada E1. Si loopnya searah jarum jam, berarti pertama mengenai apa di E? Mengenai kutub positif, maka E1-nya positif. Nah, E1-nya positif. Selanjutnya apa? E1 ada lagi nggak E-nya? Udah nggak ada di loop 1, hanya E1. Selanjutnya berarti kita masuk ke I, yang I-nya. Arusnya. Di sini ada arus 1 dan arus 2. Arus 3 itu masuknya ke loop 2 kan ya. Arus 1. Nah, ini muter lagi kan loopnya. Nah, sama nggak dengan arus 1 arahnya? Berbeda, berarti negatif I1 dikali berapa? R1. Ya, lanjut, masuk lagi. Nah, sini muter lagi kan loopnya. Nah, sama nggak arahnya dengan I2? Tidak, berarti negatif I2 dikali R2. Ada lagi? Sudah, berarti sama dengan 0. Oke, ini pada loop 1. E1 negatif I1 kali R1 negatif I2 kali R2 sama dengan 0. E1 sama dengan ini pindah ruas ya, yang negatif pindah ke belakang jadi pada positif semua kan. E1 sama dengan I1 kali R1 ditambah, nah I2 nya ini kita keluarkan. I2 sama dengan I1 tambah I3. I2 nya I1 ditambah I3 dikali R2. E1 sama dengan I1 dikali R1 nya tadi berapa R1? R1 4 ohm, lihat ya. I1 dikali 4 ditambah ini kali silang kan, I1 dikali R2, I3 dikali R2. S1 nya berapa tadi? 12 sama dengan 4 I1 ditambah R2 nya 3, berarti 3 I1, I3 nya 3. I3 nya mungkin I3 nya belum ya, R2 nya 3, berarti 3 I3. 12 sama dengan 4I1 ditambah 3I1, berarti 7I1 ditambah 3I3. Dapat persamaan berapa? Persamaan 1. Nah, sudah loop 1. Sekarang loop berapa? Loop 2. Nah, kita kerjakan loop 2. Nih, loop 2. Oke. Loop 2 lihat. E-nya dulu kan sumber tegangan. Nah, muter. Set. Nah, di E dia kena yang kecil dulu. Berarti yang kecil apa? Negatif E2. Selanjutnya apa? Ke arus. Nah, muter lagi. Set. Nah, sama nggak dengan I2? Sama. Berarti positif I2 dikali R2. Nah, yang I itu dikali dengan hambatannya. Nah, lanjut, muter lagi. Nah, kena ke I3. I3 searah kan dengan loop? Searah. Berarti ditambah I3 dikali R3 sama dengan 0. Oke, paham ya? Ke samping. Nah, loop 2. Oke. Negatif E2 tadi ditambah I2 kali R2 tambah I3 kali R3 sama dengan 0. Nah, ini E2 nya pindahin ke depan, jadinya positif. Sama dengan I2 nya tadi berapa? I1 ditambah I3 dikali R2 ditambah I3 kali R3. E2 berapa? 12. I1 dikali R2 kali pelangi, I3 kali R2. Nah, I3 dikali R3, R3 nya 12 ohm, berarti 12 I3. 12 sama dengan R2 berapa? 3 dikali I1, 3 I1. R2 3, 3 dikali I3, 3 I3 ditambah 12 I3. 12 sama dengan 3 I1 ditambah, nah 3 I3 ditambah 12 I3, 15 I3. Persamaan kedua. Ada dua persamaan, berarti kita apakan? Kita eliminasi antara persamaan 1 dan persamaan 2. Nah,
Kita tulis tadi kan persamaan 1 kita dapat 12 sama dengan 7i1 tambah 3i3. Dengan persamaan 2, 12 sama dengan 3i1 ditambah 15i3. Oke, kita tulis ini. Nah, persamaan 1 dan 2 dieliminasi. Kita mau cari apa sih di sini? Kita mau cari i1-nya. Ya enggak? Berarti yang kita samakan atau kita hilangkan i berapa? i3. Lihat di sini, i3-nya 3, persamaan 1. Persamaan kedua i3-nya 15. Ya udah, yang persamaan 1 kita kalikan 5, yang persamaan 2 kita kali 1. Nah, supaya sama kan ya. I3-nya biar bisa dihilangkan. Ya sudah, berarti ya kan 12 dikali 5 hasilnya jadi 60. 7 dikali 5, 35i1, 3i3 kali 5, 15i3. Karena ini dikalikan 1 persamaan 1 tetap 12 sama dengan 3i1 ditambah 15i3. Dikurang, mau hilangkan i-nya kan? Mau hilangkan i3-nya kan? Nah, ini kita kurang. Nah, 60 dikurang 12, 48, 35i1 dikurang 3i1, 32i1. Oke, berarti I1 sama dengan 48 dibagi 32 sama dengan 1,5 ampere. Berarti arus yang melalui hambatan 1 atau R1 adalah 1,5 ampere. Lihat hasilnya apa? Positif. Berarti penentuan arus I1-nya ini benar. Oke, sekarang nih misalkan coba Bu, misalkan yang ditanya I3. Nah, kita kerjakan ya I3. Tinggal apa? I1-nya udah dapet, tinggal apa? Substitusi. Terserah kalian, boleh persamaan satunya, boleh persamaan 2. Nah, Ibu bikin persamaan satunya aja. I3 dari persamaan 1. 12 sama dengan 7i1 ditambah 3i3. 12 sama dengan 7. I1-nya tadi dapat berapa? 1,5 ditambah 3i3. 12 sama dengan 10,5 ditambah 3i3. Berarti 12 dikurang 10,5 sama dengan 3i3. 12 dikurang 10,5, 1,5 sama dengan 3i3. I3 sama dengan 1,5 dibagi 3, 0,5 ampere. Nah, positif juga, berarti arahnya sudah benar. Nah, I2-nya gimana Bu cara mencari I2? Gak usah susah-susah, tadi kan I2 dapat di awal. I2 itu merupakan I1 ditambah I3. I1-nya 1,5 ditambah I3-nya 0,5. 1,5 tambah 0,5 2 ampere. Jadi arus yang melalui hambatan 3 I3 0,5 ampere, arus yang melalui hambatan 2 I2 2 ampere. Oke. Semoga paham ya. Dibuka lagi videonya, dipahami lagi. Jangan lupa dicatat. Terima kasih.